Iya, oke ya. Selamat malam semua ya. Jadi eh, besok kita ndak kuliah offline ya. Ya kita kuliah online ya. Jadi mengingat sekarang cuaca ndak mendukung ya. Kalau sore biasa hujan, jadi ya saya sarankan online saja ya. Ya materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu Microsoft Excel ya. Ya jadi kita coba buka anunya ya, lembar kerjanya ya. Seperti ini ya. Ya, di sini saya menggunakan Excel 2016 ya, atau Excel ya, Office 365 ya. Ya, salah satunya di dalam itu adalah Microsoft Excel ya. Selain Microsoft Word, ada Microsoft Excel, PowerPoint, dan Access ya. Ya, ada di situ ya. Ya, so gini ya. Ya, Microsoft 365 ini hampir sama dengan eh, Microsoft ya Office 2010, 2007 ya, 2016 ya, dan 2019 hampir sama ya. Ya namanya sama ya. Ya, jadi di Microsoft Excel ini orang biasa sebut bahwa Excel itu adalah software pengolahan angka ya. Ya, jadi Excel ini dikhususkan untuk perhitungan ya. Jadi kalau kita mau menghitung, ya jangan melakukan perhitungan di Word ya. Tidak bisa Word digunakan untuk menghitung ya. Karena Word itu khusus untuk pengolahan kata ya, untuk pengetikan ya. Yang digunakan untuk menghitung menghitung itu adalah Microsoft Excel ya. Ya. Area kerja Microsoft Word dengan area kerja Microsoft Excel itu sangat berbeda ya. Ya, jadi kalau di Word kemarin itu kita lihatnya dia polos, nah sekarang di Excel itu kita lihatnya dia bergaris-garis ya. Dia dalam bentuk kolom-kolom ya. Ya, kolom-kolom ini biasa kalau di Excel disebut dengan nantinya disebut sel ya. Ya, sel. Nah, di Excel ini sama dengan yang kemarin di Microsoft Word, dia eh, modelnya itu dia berbasis ribbon ya. Ribbon itu bahwa semua menunya sudah ada di atas toolbar seperti ini. Sudah ada di atas ya, ini menu-menunya, tab-tabnya ada ya. Ini semua ya. Ini. Ya, di sini. Ya, jadi tidak perlu kita menghafal itu, cukup kita tahu garis besarnya saja ya. Nah, kalau kita lihat sekarang di menu ini, ya kita coba buka di home ya. Ya, kita coba lihat dulu sedikit ya. Ya, jadi yang pertama, area pertama ini itu masih sama dengan yang ada di Microsoft Word ya. Di sini ada clipboard ya. Clipboard itu ada paste, kemudian copy ya, cut ya, cut, copy dan paste ya. Seperti itu. Kemudian ada font ya untuk pengaturan font ya. Font atau pengaturan huruf ya biasanya ya ini ya. Nah, ada yang membedakan di sini. Yang pertama itu ada namanya alignment ya. Alignment ini untuk pengaturan posisi nantinya ya. Ya, jadi kalau di Excel itu kebanyakan bisa diatur posisinya ya, karena dia dalam bentuk sel ya. Kayak ini kita harus atur ya nantinya ya. Ya, jadi dia mau ke tengah ini ya, ada juga yang jungkir balik seperti ini, itu bisa diatur ya. Ya, kemudian ada word text ya. Word text ini kalau misalkan dia kita tulis ya, misalkan nama lengkap. Ya, ini kan dia melebihi ke sana ya. Bisa dipakaikan word text ketika dia ke bawah turun ya, seperti itu. Ya. Nah, atau dia lebih ke sana, dia mau satu baris saja ya. Kita mau ini bisa kita pakaikan dia merge ya, seperti ini. Ya, jadi kolom E dengan F itu kita gabung seperti itu ya. Ya. Kemudian ada namanya number ya. Number ini untuk pengaturan eh, angka ya. Ya. Jadi karena Microsoft Excel ini dia berbasis angka,
maka angkanya perlu diatur ya. Ya, kalau ada di sini modelnya general berarti itu secara umum ya. Nantinya kalau bisa kalian klik-klik di sini ada banyak yang muncul ya. Ada currency, ada accounting, ada short date ya, long date dan sebagainya. Semua ada di sini ya. Ada juga pangkat di sini ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan gini ya, saya mau nantinya eh, menulis apa ya? eh, Mata uang ya. Misalkan saya mau tulis 90.000 ya. 90.000 misalkan ke bawah sini saya mau tulis berarti saya blok dulu datanya ya. Baru klik accounting seperti ini. Ya bisa kita pakai currency tetapi secara umum biasanya orang pakai accounting ya. Seperti ini supaya dia lebih rapi ya. Kita pakai misalkan saya mau tulis 5.000 ya. Seperti ini. Saya enter maka secara otomatis ada RP-nya ya untuk pengaturan anunya ya, eh, angkanya ya seperti itu. Bisa juga gini ya. Saya mau tulis 90 ya, 90.000 ya, gini ya. Bisa saya klik gini baru klik koma ini ya. Gini, nggak dia buatkan ya. Seperti itu ya. Atau kita mau tambah komanya bisa ya. Kita pakai ini ya, increase desimal ya. Dia tambah 0, ya, seperti itu. Nah, sama dengan ini kalau kita mau tambah 0 komanya di belakang ya, ya gini ya. Oke, kita eh, keluar dulu dari situ ya. Ya, seperti ini ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah Excel itu dibangun dari dua komponen besar ya, yaitu adanya baris ya, ini ke sana. Ini ya, ini banyak ya barisnya ke sana ya. Ya, ini ada tertulis di atas jumlah barisnya ya. Kalau kita klik begini ya, banyak sekali ke sana ya, ribuan ya. Ya, ini sekitar ya 104.857 ya. Ya, ini 148.576 ya. 100 148.576 kolom ya, ini ya. Ya, jadi banyak ya. Ya, jadi kolom itu diidentikan dengan huruf ya. Ini semua huruf ke sana ya. Ya, jadi kolom itu selalu identik dengan huruf. Kemudian baris atau rows ya selalu identik dengan angka ke bawah ini. Ya. Nah, ini sekitar 16.000 ya, 16.384 baris seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat ya, ada tulisannya di sini ya. Ya, ini ya seperti itu ya. Nah, jadi yang membentuknya itu ya dua ya, antara kolom dengan baris. Ya, bentuk dari kedua kolom ini dia membentuk nanti kalau misalkan kita klik ini ada namanya sel ya. Sel itu adalah pertemuan antara baris dengan kolom ya. Ya, jadi kalau misalkan dia ketemu di sini, maka dia tertulis di sini C3 ya. C3 itu berarti kita berada di kolom C baris ketiga ya, seperti itu. Ya. Nah, ini akan berpengaruh nanti pada saat kita eh, menggunakan rumus ya. Ya. Jadi rumusnya nanti akan berpengaruh pada saat ya selnya ini akan berpengaruh pada saat kita menggunakan rumus ya. Jadi misalkan gini, saya mau membuat sebuah ini ya, misalkan 56 saya kalikan dengan 78. Ya. Hasilnya berapa ya? Kita bisa sama dengan ya. Jadi rumus di Excel itu selalu dimulai dengan sama dengan ya. Sama dengan ini ya. Kalau kita klik ini, maka bukan angka 56 yang muncul ya. Ya, tidak sama dengan kalkulator. Kalau kita
ketik angkanya 56, maka 56 yang muncul ya. Ya, yang muncul di sini adalah alamat selnya. Dia berada, angka 56 ini berada di posisi mana ya. Kalau kita lihat, dia berada di kolom C, baris ketiga ya. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Kita tambahkan ya, atau kita tambah saja ya. Kita tambah dengan ini ya. Ya, jadi nilai 78 ini dia berada di kolom D baris ketiga. Ya. Kita enter, hasilnya seperti itu ya. Jadi perlu diingat nanti bahwa pada saat kita melakukan operasi matematika, bukan nilai angka yang kita input yang muncul ya, tetapi alamat selnya yang muncul. Seperti itu. Ya. Nah, di Excel ini juga kita kenal yang namanya range ya. Range itu adalah kumpulan dari beberapa sel ya. Jadi misalkan nanti seperti ini saya tulis ya. Saya ketik 5, 7, 4, 8, 9 ya seperti ini. Saya blok ya, saya mau jumlahkan data ini ya. Kalau kita lihat dia kan berada di range ya. Kalau kita ini ya kumpulan beberapa sel ya. Ini namanya range ya. Ya, bisa kita jumlah gini sama dengan sum ya. Sum. Nah, dia minta di sini kalau kita tulis sum, number pertama di mana sampai number kesekian ya. Bisa kita blok seperti ini. Ya, jadi inilah yang namanya range ya. Ini ya. 3 C3 sampai G3 ya. Jadi C3 sampai dengan G3 ya. C3 ya, kolom C sampai dengan kolom G ya, baris ketiga seperti itu. Bentar, hasilnya seperti itu ya. Ini akan kita pakai banyak nanti ya, range ini akan kita pakai kalau kita menjumlahkan banyak data ya. Ya, kalau datanya banyak kita pasti menggunakan range ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang kita harus pahami yaitu ada namanya sheet ya, sheet. Ya, ya, jadi ini yang membedakan juga sangat membedakan, berbeda dengan Word kemarin ya. Kalau di Word kemarin ya, satu file itu sama dengan satu dokumen ya. Kalau kita buat satu file di Word itu sudah satu dokumen di dalamnya ya. Tapi kalau di Excel satu file itu bisa beberapa dokumen ya. Tergantung beberapa sheet yang kita gunakan ini ya. Jadi satu file bisa sekian banyak dokumen kalau di Excel ya. Seperti itu ya. Dengan banyaknya set ini ya. Ya, bisa ratusan, bisa puluhan ya. Itu yang membedakan dengan Word ya. Word itu satu file, satu dokumen. Kalau ini satu file bisa banyak dokumen di dalamnya ya. Seperti itu. Oke. Sip. Ya, jadi kita mau coba dulu masuk di dalam pembuatan kolomnya ya. Ya, jadi sebenarnya di Excel itu semuanya sudah dalam bentuk kolom dan baris ya. Tinggal kita desain ya. Ya, jadi misalkan seperti ini saya mau desain kolom seperti ini. Ya, saya blok saja dulu ya beberapa seperti ini. Kemudian saya klik ada tulisan di sini borders ya. Ya, kalau kita mau blok semua berarti kita pilih yang all borders. Maka dia bentuknya seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini kita bisa men-setting ya supaya besaran kolomnya ini sama semua. Kalau kita lihat ini sebenarnya besarannya sudah sama ya. Tapi biasanya kan ada yang agak besar ya. Ya, kalau kita mau kasih sama semua ukurannya, kita blok dulu di atas judul kolomnya, kita bisa tarik gini ya. Nah, maka sama semua ukuran besarannya ya. Ya, seperti ini. Sama juga yang ke bawah ini. Kalau kita mau kasih besar, sama besarnya semua kita blok dulu seperti ini ya, di judul barisnya ya. Baru kita tarik di bawah sini. Seperti ini. Maka dia akan bentuk dia sama besar ya, seperti itu.
Nah, jadi di sini misalkan saya mau masukkan datanya, misalkan di sini nomor ya, kemudian di sini NIM ya, kemudian nama, kemudian eh, jenis kelamin, JK saya jenis kelaminnya JK ya. Kemudian di sini ada L ya, laki-laki ya. Kemudian P. Sini bisa eh, apa ya? Nah, kita salah di sini. Bisa kita kasih jurusan di sini ya. Bisa kalau kita mau menambah kolom bisa kita klik di sini ya, klik insert. Maka secara otomatis dia tambah kolomnya ya. Bisa di sini jurusan. Kemudian jenis kelamin, kemudian tugas ya. Tugas satu. Ya, kemudian tugas tugas dua. Ya. Kemudian di sini bisa jumlah dan rata-rata. Ini ya. Seperti itu. Kita blok dulu kolomnya seperti ini supaya agak rapi, baru kita kasih ke tengah ya. Ya, baru bisa kita warnai ya, pakai warna ini. Nah, ini kolomnya masih tidak rapi ya. Karena apa? Jenis kelamin ini masih tidak sesuai ya. Ya, ada eh, apa caranya kita bisa gunakan gini. Ya, ada teknik di Excel namanya merge ya. Ya, jadi misalkan ini jenis kelamin kita mau gabung ya antara kolom F dengan G ya. Kita blok dulu seperti ini baru kita klik merge. Berarti dia tergabung ya. Sama dengan ini. Ya sebenarnya kan dia harus di tengah ini ya. Kita blok dulu baru kita klik merge. Nah, kenapa dia turun ke bawah ya? Kita mau dia di tengah ya. Jadi klik ini. Itulah gunanya tadi alignment ya. Seperti ini. Blok. Nah, gini. Ya, seperti ini. Ya. Oke, di sini juga begitu ya. Ya, di sini juga seperti itu. Kita atur semuanya. Ya, oke. Nah, di sini kita coba ya. Ya, jadi ada sebuah fasilitas di eh, Microsoft Excel yang namanya fasilitas autofill ya. Fasilitas autofill itu kalau misalkan hurufnya nanti itu berurut ya. Ya, atau angkanya itu berurut ya. Misalkan satu, dua, ya seperti itu. Kita bisa ini ya. Nah, baru tarik seperti ini ya. Baru kita kasih di tengah seperti ini ya. Nah, NIM-nya juga begitu ya. Ya, jadi NIM ini bisa kita atur ya. Misalkan di bahasa Inggris ya NIM kalian itu berurut ya bisa BHS ing ya baru 001. Ya, kalau dia berurut bisa kita langsung tarik seperti ini. Ya, maka dia secara otomatis berurut. Ya, namanya ini nanti kalian yang isi ya. Jurusannya itu bahasa Inggris ya, seperti ini. Kalau lebih kolomnya seperti ini, bisa kita tarik di atas judul kolomnya seperti ini. Nah, kita tinggal tarik ke bawah sini. Oke, nanti tinggal copy saja ya. Ternyata ini kita bisa pakaikan dia apa simbol ya. Misalkan insert, kita pakai simbol gini ya. Ya, kita cari yang angka ini apa centang ya seperti besar ya. Maka kita bisa copy ya. Ya, jadi misalkan ini yang NIM-nya 001 ini laki-laki ya. 002 juga laki-laki. Yang 003 perempuan, semua perempuan ya. Ini laki perempuan ya. Kalau misalkan semuanya ke bawah perempuan seperti ini ya. Oke, sampai situ bisa ya. Kemudian kita beralih ke tugasnya ya. Ya, jadi biasanya supaya kita tidak terganggu dengan kolom-kolom seperti ini, bisa kita hilangkan gridnya ya. Bisa masuk view, kita hilangkan grid supaya yang muncul itu tinggal barisnya saja ya, yang model yang kita mau atur saja muncul ya, seperti itu ya. Ya, oke, sip.
kita masuk ke tugasnya ya. Jadi saya tulis dulu di sini angka acak ya. Ya, nanti kita ini ya. Ya, ya seperti ini ya. Jadi angka acak saja dulu saya tulis ya. Oke, sip ya. Jadi misalkan ada nilai tugasnya seperti ini ya. Nilai tugasnya seperti ini. Kita kasih ke tengah dulu ya, seperti ini ya. Sama dengan ini, kasih ke tengah dulu ya. Supaya rapi ya, seperti ini. Nah, kita mau cari jumlahnya ya. Kita mau cari jumlahnya ya. Kita bisa pakai sama dengan ya, ini ditambah dengan ini ya. Bentar ya. Kalau kita lihat, kalau kita jumlah seperti ini, itu masih sama dengan kalkulator ya. Tapi pada saat kita letakkan kursor di sini, kan kursornya putih ya. Kita letakkan di sini, dia berubah menjadi hitam ya. Ya, itu menandakan dia bisa di copy ya datanya. Tinggal kita klik 2 kali seperti ini. Maka dia rumusnya yang tadi itu bisa tercopy di bawahnya. Seperti itu ya. Kemudian rata-rata. Rata-rata kita bisa cari seperti ini. Sama dengan ini, bisa langsung dibagi 2. Ya. Bisa kita langsung copy juga seperti ini. Ya, baru kasih di tengah ya. Seperti itu. Nah, kita bisa cari ya. Di bawah sini kita bisa tambah ya. Ini. Ya, di sini kita bisa tarik gini. Ya. Lalu kerja ya. Jumlah. Di sini kita bisa jumlah ya. Ini dari atas bisa tugas 1 bisa kita jumlah ya. Kita bisa pakai sama dengan sum. Ya. Kemudian berfungsi tadi yang range. Ya, range itu kalau semuanya kita mau jumlahkannya tinggal blok saja seperti ini. Tutup. Enter. Seperti ini. Nah, kalau sudah dapat ini, yang ke sana ini perlu kita cari, tinggal kita tarik seperti ini. Karena apa? Modelnya sama, ya seperti itu. Nah, jadi ini sudah jadi ya. Ya, jadi tugasnya sekarang adalah mendesain model seperti ini, ya datanya seperti ini dengan mengisikan NIM ya dan nama sesuai dengan yang ada di apa ya, ada di absen ya. Kemudian nilainya ini bisa diacak ya sesuai dengan ini. Kemudian nanti kau cari jumlahnya sama rata-ratanya ya. Seperti itu ya. Nah, nanti minggu depan kita akan mencoba menggunakan sebuah kondisi untuk menentukan apakah nilainya bisa diakumulasi atau tidak ya. Seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya minggu depan kita bisa cari ya. Berapa yang lulus, berapa yang laki-laki, berapa yang uh, perempuan ya. Bisa gini ya. Kita bisa pakai misalkan begini ya. Kita bisa pakai misalkan L ya. L oh, gini. Nanti dia saya rubah dulu ya. Oke. Ini ya. Ya, jadi gini. Misalkan dia gini. Ya, P. Ini tadi L semua ya. Ya, L kemudian L. Ya, kita coba ganti di sini lagi L ya. Ya, di sini kemudian L lagi di sini. Ya. Di sini P. Sorry ya, kita rubah ya. Di sini kita rubah jadi apa?
Ini ya, pakai tomat. Masih sama saja ya. Ya, jadi misalkan di sini P, 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 kemudian P, 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 kemudian P. Ya, ini dari atas tidak perlu sebenarnya kita hitung ya. Jadi misalkan di sini kita mau jumlah ini berapa L-nya, ya bisa kita pakai sama dengan count ya. Count itu untuk menghitung jumlah count, tapi tambahkan apa? Count if ya. Count, ada tulisannya di sini count if ya. Nah, kemudian range-nya. Range-nya itu adalah ini. Kita blok dari atas ini sampai sini ya. Kita kasih titik koma. Titik koma. Apa kriterianya? P. L ya. L. Huruf L besar. Tanda petik, tutup kurung. Nah, jadi kita sekarang sudah dapat L-nya itu 4 ya. Kemudian P-nya berapa? Sama dengan conf ya. Conf ya. Conf. Kemudian range-nya itu adalah ini ya. Nah, kemudian ingat kriterianya apa? Kita tinggal tanda petik ya, pakai P. P besar ya. Ini. Maka dia adalah 10. Ya, seperti itu ya. Jadi datanya modelnya seperti ini. Ya, jadi itu tugasnya sekarang. Bikin model seperti ini dengan menggunakan rumus yang telah kita gunakan ya. Ya, minggu depan kita akan mencoba mengimplementasikan rumus-rumus lain dengan menggunakan data yang kita punya sekarang ini ya. Ya. Oke. Selamat dikerjakan tugasnya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Selamat makan.